Anak orang Tanjung Barulak bagulai pulau. Kalau lah dapet makan kolak, mengantuk encik matu. Lain nak mengantuk bu? Tak. Apa lain nak mengantuk pak? Tak. Nak dua pantun seiring. Tengah malam anak merengek. Jaweklah salam jo samangek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Pada malam yang ke-25 ini kita masih dititipkan nikmat iman, umur yang panjang, badan yang sehat. Lai sehat pak? Alhamdulillah. Allah berikan nikmat itu kepada kita, badan yang sehat sehingga kaki masih sanggup untuk melangkahkan ke masjid ini dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas ini keluar masuk tubuh kita, maka tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah melainkan pujian, yakninya dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini Allah masih menitipkan 7 sifatnya kepada kita. Apa itu 7 sifat yang Allah titipkan? Yakninya hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basar dan kalam. Andai 7 sifat itu tidak ada pada diri kita pada malam hari ini, maka dikatakan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang telah meninggal tu papa ibu, matonya masih ada. Ya bu. Telinganya masih ada, utuh. Ada gendang telinga di dalamnya, bola matanya masih ada. Tetapi kenapa tidak bisa melihat? Karena basarnya telah kembali kepada Allah. Kenapa telinganya tidak bisa mendengar? Karena sami'nya telah kembali kepada Allah. Maka kita yang hadir malam hari ini masih diberikan pendengaran, penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian Islami. Maka tak kala malaikat itu bertanya kepada penduduk neraka, kenapa engkau dimasukkan ke dalam neraka? Maka penduduk neraka menjawab, karena semasa di dunia dia tidak mendengar nasihat-nasihat agama. Tetapi kalau seandainya bapak ibu, kalau manusia itu mendengarkan nasihat-nasihat agama, insya-Allah Allah bukakan hidayah kepada seseorang tersebut. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah rahimakumullah. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tetap tercurah buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad, pembawa risalah Islam, sehingga kita dapat membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Beliau berikan tuntunan kepada kita, apa itu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Itulah petunjuk jalan bagi awak, petunjuk relnya. Kalau lewat pedomani relnya, tak keluar awak dari relnya, insya-Allah tidak akan terjadi kecelakaan dan akan selamat sampai tujuan. Tetapi seandainya manusia itu keluar dari relnya, koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka akan terjadi malah musibah kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah tarwih yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kami lanjutkan kepada judul tausiah pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Karena awak sari baswo jarang bertamu. Alado apa-apa ibu bertamu jambu sebelumnya. Alun. Izinkan memperkenalkan diri, nama sesuai yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, yaitunya Anggi Risdianto. Kampung halaman di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Nagari Air Haji. Kemudian kegiatan sehari-hari mengajar sebagai guru agama. Tinggal di Lubuk Gading Permai 6, Kota Tangah. Nah, sampai situ saja Pak. Bu. Kemudian yang kami hormati Bapak pengurus masjid beserta jajarannya, kemudian angku-angku niniak mama, alim ulama, cediak pandai, bu-ibu bundokan duang limpapeh, rumah nanggadang, sumarak karang dengan kampuang, pemuda-pemudi parik paga dalam nagari. Umumnya kita yang hadir malam hari ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-25. Allah bagai-bagai ustaz nanti bu. Allah macam-macam uyanan datang. Nah, adapun judul ceramah kita pada malam hari ini, yakninya perjalanan hidup manusia. Jadi anak-anak ustaz, anak-anak kami yang mencatat, judulnya perjalanan hidup manusia. Jadi tak kala Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk Allah, sebelum manusia itu ditiupkan ke dalam rahim ibu, kita berada di alam ruh semuanya. Di situ kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Maka ruh menjawab pada waktu itu, "Qalu bala syahidna." Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka di sana kita sudah berjanji berapa umur yang kita minta, rezeki yang kita mau. Kemudian ruh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ibu. Fanafakhta fi min ruhi. Aku tiupkan ruhku kata Allah. 4 bulan 10 hari. Berapa lamanya kita dalam rahim ibu? Selama 9 bulan 10 hari. Barulah manusia dilahirkan. Bernama bayilah dia. Anak kecil. Yang disunahkan kita untuk mengazankan. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kembali kepada Tuhannya. Untuk mengingatkan kembali manusia kepada Rabbnya. Kenapa? Manusia kau bersifat pelupa bapak ibu. Atau al-insan ini bersifat pelupa. Makanya bapak ibu rajin-rajin lawak mendengar kajian, rajin-rajin mendengar tausiah. Karena manusia ini bersifat pelupa. Nah, manusia lahir, tumbuh dari bayi menjadi anak-anak. Anak-anak tumbuh menjadi remaja. Remaja tumbuh menjadi dewasa. Dewasa tumbuh menjadi tua. Sampai ajalnya tiba. Itulah perjalanan hidup di dunia seorang manusia. Tilka ayamuna dawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergilirkan kepada manusia. Andai masuknya tiba, waktunya datang, aja sampai bilangan sudah, umur dan tiba di jangkauan badan baganju balik pulang ke tampe asal mula jadi. Di kabik di pocong limo, disemayangkan sampai takabiyah, dimasukkan ke dalam tanah pakuburan, ditagakkan meja nandu, di sinalah sampai perjalanan awak bapak ibu alun lai. Masih panjang perjalanan kita. Makanya sebelum ajal menjemput,
Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Wahai Nabi Yakub alaihissalam, ajalmu hari ini telah sampai. Heran Nabi Yakub, kenapa Allah tidak memberitahuku? Maka disampaikan oleh malaikat, Allah telah memberi pertanda kepadamu, tetapi engkau tidak menyadarinya. Apa pertanda yang diberikan oleh Allah kepada diriku, kata Nabi Yakub? Rambutmu yang dulu hitam, kini sudah mulai memutih. Alah putih rambut, Bu. Alah. Mati. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kulitmu yang dulu tegang, kini sudah mulai kendur. Matamu yang dulu terang, kini sudah mulai kabur. Itu pertanda yang diberikan Allah kepadamu bahwasanya ajalmu telah datang. Hari ini ajalmu telah sampai. Ainama takunu yudrikul maut. Dimanapun kamu berada, maut akan datang menjemputmu. Jadi awak hidup di dunia kau Bapak Ibu, janjilah sudah awak buat di alam ruh, utang di awak menapati seleh. Jadi kita dimasukkan ke alam kubur atau disebut juga dengan alam barzah. Sudah sampai perjalanan kita di situ belum? Alam barzah itu disebut juga alam pembatas. Barzah itu artinya pembatas. Batas apa? Batas alam dunia dan alam akhirat. Makanya disebut barzah. Berapa lamanya kita di sana? Sampai hari kiamat Bapak Ibu. Kalau lama hari kiamat itu tiba lama rasanya itu. Di dalam kubur kita sendiri, gelap gulita. Maka ada beberapa nasihat kubur. Aku adalah tempat yang sunyi. Maka ramaikanlah aku dengan membaca Al-Quran. Aku gunanya baca Al-Quran ke Bapak Ibu. Tadi kalau saya swantala makiak Pak. Dalam kubur Pak ala kikiro tu Pak. Seorang ya, kok ramis kok makiak anak. Aku adalah tempat di mana hewan menjijikkan bersarang di sana. Maka racunilah ia dengan sedekah. Aku gunanya bersedekah ke Bapak Ibu. Nah, sampai berapa lama kita di dalam kubur? Sampai kiamat telah datang. Ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sangkakala pertama diikuti dengan sangkakala kedua. Umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal. Seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luas. Di dalam hadis Nabi diceritakan bahwa jarak matahari itu didekatkan dengan kepala manusia, berkisar 1 mil dekatnya. Maka orang kafir berkata pada waktu itu, Ya Allah, sesungguhnya aku tidak sanggup lagi menahan terik matahari yang begitu panas. Masukkan saja kami kepada neraka Jahannam, ya Allah. Aku tidak tentu neraka Jahannamku lebih parah daripada itu loh. Nah, di padang mahsyar itu berapa lama? Ribuan tahun lamanya. Maka orang-orang yang rajin solat, yang rajin bersedekah, yang rajin baca Al-Quran, maka akan mendapat naungan dari amal ibadah yang ia lakukan. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya. Kullu mri'in fi zalli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Tiap-tiap manusia itu mendapat naungan dari sedekah yang dia berikan. Aku gunanya sedekah Bapak Ibu. Kalau seketik sedekah tu gak seketik naungan apa? Kalau banyak-banyak puluh naungannya. Maka kita jangan pelit untuk memberikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Orang yang pelit memberikan rezekinya,
maka di yaumil akhir nanti hartanya yang banyak itu akan berubah menjadi ular dililitkan kepada lehernya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah rahimakumullah. Maka dengan banyaknya, panjangnya perjalanan kita butuh bekal yang amat banyak. Awak kalau pulang kampung, Pak, ibu, kalau ndak ada bekal rasanya gampang nak, Bu? Pak, gampang, Pak? Abi bensin jalan, alun ban Honda bocor, ban oto bocor, tentu bekal yang banyak. Maka sebaik-baik bekal itu adalah bekal iman dan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah rahimakumullah. Nah, begitu panjangnya perjalanan kita, lamanya kita di padang mahsyar. Maka tak kala pada waktu itu jarak matahari yang begitu dekat dengan kepala manusia, ada manusia itu yang mengalir keringatnya, membasahi, menggenangi kakinya sampai mata kaki. Bahkan ada manusia yang mengalir keringatnya menggenang sampai lutut. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Maka umat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wahai Nabiullah Adam, sampaikanlah kepada Allah untuk hari perhitungan. Sesungguhnya kami tidak sanggup lagi untuk menahan teriknya matahari. Maka Nabiullah Adam menjawab pada waktu itu, sesungguhnya aku menghadap Allah, sesungguhnya aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangku untuk mendekati pohon khuldi, tetapi aku malah memakannya. Coba kalian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dijawab oleh Nabi Musa, sesungguhnya aku juga malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umat yang kutinggalkan peninggalanku, mereka kembali ingkar kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka umat manusia berbondong-bondong menemui Nabi Isa alaihissalam. Maka dijawab pula oleh Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku juga malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena umat yang kutinggalkan, aku suruh semasa dunia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tetapi malah sebaliknya, peninggalan diriku, mereka ingkar kufur kepada Allah, malah mempertuhankan diriku. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang kita lakukan, kita rajin bersalawat, akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang kita baca akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Orang yang membaca Al-Qur'an dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dilarang untuk menghinakan orang yang menghafal Al-Quran. Maka malaikat pun juga terkena hukum fikih, Bapak Ibu. Jadi malaikat itu juga dilarang untuk menghinakan orang yang menghafal Al-Quran. Kalau wala tua-tua kok gak payah macu Al-Quran ya Pak, menghafal Al-Quran. Tapi usahakanlah minimal satu surat saja yang kita baca. Seperti surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis. Maka Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, Bapak Ibu. Ini itulah yang dapat kami sampaikan. Karena panjangnya perjalanan kita, maka banyaklah kita persiapan untuk dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tak kurang mohon dimaafkan. Lain namu Bapak Ibu memaafkan. Lai alhamdulillahirabbil alamin. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.